Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Lego SPD, nomor peserta 20040271017. Saya mahasiswa dalam jabatan angkatan pertama Universitas Ahmad Dahlan. Video pembelajaran ini saya ambil hari Selasa 17 November 2020. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Apakah sehat semua? Sehat. Oke. Hari ini kelas 5B kita akan belajar tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, dan hari ini adalah 17 November 2020. Yuk, sekarang tadi yang masuk pertama Mas Haris Irfanata. Silakan Mas Haris Irfanata dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Semoga dengan doa kita pagi hari ini kita diberi kelancaran dalam belajar kita dari awal hingga akhir nanti. Amin. 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 Selanjutnya, marilah kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia aku berdiri dari Indonesia bangsa dan tanah air. Marilah kita hiduplah tanahku, bangsaku yang Indonesia Raya, merdeka.
Ya, terima kasih. Nah, kita sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kita akan semakin mengenal Kesatuan Republik Indonesia. Terus, Pak Anton mau bertanya, pada pagi hari ini, apakah ada yang belum masuk di link Zoom ini ada? Semuanya sudah masuk? Udah. Nah, ya, terima kasih. Tadi hebat semua, udah masuk. Ya, semuanya udah datang semua ya? Pak, Linda belum datang. Oh ya, mungkin tadi izin agak terlambat. Terus sekarang kalian lihat di layar kalian. Di situ ada lingkungan. Ada gambar A dan ada gambar B. Yang A bagian tak hidup atau abiotik, yang B bagian yang hidup atau biotik. Itu kira-kira A dan B apa? Siapa yang mau menjawab? Silahkan tunjuk jari seperti kemarin, ayo. Bedanya A dan B apa? Yuk, Mas Haris, sudah angkat tangan, Mas Haris? Perbedaan dari kedua gambar tersebut, yang satunya lingkungannya banyak hewan. Ya. Terus? Yang satunya tidak ada hewan. Oke, Itu terima pun kasih. tidak ada. Ya, terima kasih Mas Haris. Mungkin tangannya bisa diturunin lagi Mas Haris, di lowernya lagi. Ha? Yang lain lagi, mungkin ada yang mau menjawab selain ada hewannya. Apalagi bisa menjawab yang lain? Saya, Pak. Tunjuk. Oh iya, Mas Mi'raj, silakan. Apa Mas Mi'raj? Suaranya belum kedengaran? Yang B lingkungannya hijau. Ya. Yang A itu nggak ada pohon. Oke, terima kasih. Yang A tidak ada pohonnya, yang B lingkungannya hijau. Ya, itu. Jadi itu sebagian dari yang akan kita bahas di pembelajaran pagi hari ini. Itu ya, nanti akan kita jelaskan. Nanti bisa dijawab yang nanti. Yang jelas, kita nanti akan belajar tentang abiotik dan yang lainnya. Sekarang, kita akan membaca. Tujuan pembelajaran kita ada 6. Siapa yang mau membaca? Selain Mas Haris, Mas Rira, yang lain lagi. Yuk, tunjuk jari. Siapa? Belum ada? Yuk kita baca bersama. Baca bersama ya. Tujuan pembelajaran. 1. Melalui mencermati teks non-fiksi berjudul ekosistem yang disajikan pada sumber belajar berupa foto, slide, PowerPoint, siswa dapat menganalisis pokok pikiran dalam bacaan secara cermat. Baca semua. 2. Melalui mengamati gambar-gambar berisikan teks non-fiksi berjudul ekosistem, siswa dapat menyusun pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara cermat. 3. Melalui presentasi individual, siswa dapat merumuskan teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara menarik. 4. Melalui menyimak video pembelajaran di YouTube tentang komponen ekosistem, siswa mampu merinci komponen penyusunan ekosistem secara teliti. 5. Melalui menyimak video pembelajaran di YouTube tentang klasifikasi hewan, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya ke dalam bentuk tabel secara teliti. Dan yang terakhir, nomor 6,
Melalui pencarian data pada sumber belajar, siswa mampu mendesain bagan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makannya secara sistematis. Oke. Sekarang, biar semangat. Masih ingat tepuk semangat? Masih ingat nggak? Enggak. Masih, yuk. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Oke, udah masih semangat. Lanjut. Nah, siapa? Ini tadi Mbak Kela mau membaca. Ayo Mbak Kela, baca. Pikiran pokok itu apa Mbak Kela? Pikiran pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pikiran pokok disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang isinya merupakan penjelas uraian atau berupa rincian-rincian detail tentang kalimat utama sesuatu paragraf. Ya, terima kasih Mbak Kela. Jadi pikiran pokok adalah ide utama sebuah paragraf. Jadi satu paragraf itu ada satu pikiran pokok atau ide pokok. Pikiran pokok itu bisa juga nama lainnya adalah pikiran utama, gagasan utama atas gagasan pokok. Pikiran pokok itu adalah inti pembicaraan. Sedangkan kalimat menjelas yaitu menjelaskan dari kalimat inti atau pikiran pokok. Sudah paham? Ada pertanyaan? Sudah. Sudah. Oke. Nah, sekarang siapa yang mau membacakan tentang cara menentukan ide pokok? Siapa? Yuk. Saya, Pak. Yuk, Natali, Mbak Natali, silakan dibaca. Cara menentukan ide pokok. 1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Cermati kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat hingga kamu menentukan ide pokok paragraf. Dalam paragraf ide pokok biasanya terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf. 4. Tanda ide pokok paragraf dengan memberi tanda garis atau dengan stabilo. 5. Tanda info penting dalam tiap paragraf. Ya, terima kasih Mbak Natali. Jadi, cara menentukan kalian harus membaca seluruh paragraf dengan cermat, dengan teliti, dipahami. Dari awal hingga akhir. Sehingga di dalamnya itu nanti akan ditemukan ide pokok. Ide pokok bisa di awal, di akhir, atau awal-akhir paragraf. Terus bisa ditandai dengan garis atau stabilo. Seperti itu ya. Selanjutnya. Yuk. Sudah? Ini seperti yang di buku siswa. Bisa kalian baca dalam hati dulu. Baca dalam hati. Ya, Pak. Apa yang baca? Ini buku yang disuruh baca tuh baca. Ayo dibaca. Tuh, ibunya nunggu toh. Bantu. Kalau kurang jelas boleh lihat di buku paketnya sama itu.
Ayo Mas Afrizal dibaca. Yang teliti dari awal hingga akhir. Nanti bisa menemukan ini pokok satu paragraf. Sambil kalian baca. Nah, kemarin kalian Pak Anton sudah membagikan LKPD. Di situ ada berapa paragraf dalam bacaan tersebut? 4 paragraf. 2, 4, atau 3? Ada berapa? 4 paragraf. 4 paragraf. Sekarang coba kita lihat paragraf pertama. Dilihat dulu, silakan dilihat. Paragraf pertama dilihat. Sudah dilihat? Sudah. Lihat di bukunya. Di sini nggak kelihatan, ini ada tugasnya. Paragraf pertama, siapa yang mau mencoba? Mungkin Saya, udah ada yang menemukan. Saya, Pak. Saya, Pak. Siapa dulu? Iya, Pak. Saya. Afrizal. Yuk coba Afrizal. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Benar. Nomor pertama, paragraf pertama, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Oke. Coba sekarang baca yang kedua. Sekarang yang kedua dulu. Kedua ya. Terus nanti kalau yang jawab gantian. Biar semua bisa menjawab. Saling menghargai. Yang kedua dibaca dulu. Ayo. Sama yang kedua dibaca. Sudah? Yang kedua. Siapa yang mau mencoba membacakan hasil LKPD-nya? Husna. Yuk Husna. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah. Oke, yang kedua adalah cahaya matahari dapat menghangatkan air dan tanah. Ada yang setuju? Tidak setuju? Setuju, Pak. Oh, setuju. Ya, bagus. Yang ketiga. Baca dulu yang ketiga. Sudah yang ketiga. Yuk, siapa yang mau menjawab paragraf ketiga? Arjun. Mas Arjun. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Ya, bagian hidup dan tak hidup dalam lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama yang lain. Bagus. Yuk, paragraf yang keempat terakhir. Yuk, dibaca dulu. Baca dulu paragraf keempat. Halaman berapa, Pak? Halaman berapa? Halaman 3. Halaman 3. Ekosistem. Itu, ayo. Cari pikiran utama. Cari pikiran utama, halaman 3 ya. Sudah, ayo. Ketinggalan. Ya, nggak apa-apa. Haris nanti dulu ya, yang lain dulu ya. Yuk. Coba Yuna Aulia paragraf keempat. Pokok pikirannya adalah adanya individu, komunitas, dan populasi. Adanya individu, komunitas, dan populasi. Itu adalah tidak terlihat dari satu kalimat, dari semua kalimat ya di paragraf 4. Bagus semuanya. Yuk. Selanjutnya. Yuk, perhatikan video berikut ini.
Ya. Itu tadi videonya. Jadi, apa pengertian ekosistem? Siapa mau menjawab? Miraj? Miraj bagian itu? Miraj? Oh, enggak kedengaran nih. Ya, Mas Krisna. Ekosistem itu apa, Mas Krisna? Saya, Pak. Mas Krisna dulu, yuk gantian Mas Krisna dulu, yuk. Ya, Pak. Mas Krisna, belum? Sebuah lingkungan yang terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Ya, ekosistem ada komponen abiotik dan abiotik. Mungkin tadi Mbak Yuna mau memperbaiki ya Mbak Yuna. Ekosistem itu apa? Iya, Pak, sama interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup. Ya, bagus. Jadi selain lingkungannya itu juga harus ada interaksi. Yuk. Nah, ekosistem dibagi dua, alami dan buatan. Kalau alami, buatan siapa? Allah. Allah atau Tuhan. Kalau buatan siapa? Manusia. Yuk, sekarang perhatikan ini. Lingkungan ini. Yuk, kita lihat. Halo. Pada video kali ini kita akan belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja penggolongan hewan tersebut? Mari kita lihat pada bagian berikutnya. Jadi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama, herbivora. Yang kedua adalah karnivora. Dan yang ketiga adalah omnivora. Oke, yang pertama adalah herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, daun-daunan, kemudian yang berasal dari buah-buahan, kemudian yang berasal dari biji-bijian. Apa saja contoh hewan herbivora? Ada kambing, ada gajah, ada sapi, dan juga ada kuda. Semua hewan tersebut adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Berikutnya adalah karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Apa saja contoh hewan karnivora? Ada buaya, singa, ikan hiu, dan juga burung elang. Jadi hewan-hewan ini adalah hewan yang memakan makanannya yang berasal dari daging atau hewan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanannya yang berasal dari tumbuhan dan daging, atau biasa disebut hewan pemakan segala. Apa saja contoh hewan omnivora? Ada ayam, kemudian ada bebek, ada beruang, dan juga ada tikus. Oke, itu tadi pembagian golongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, jenis makanan hewan dikelompokkan jadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan, ya toh? Nah, dari tumbuhan yang dimakan bisa daun, bisa buah, bisa batang ataupun biji. Kalau yang dari hewan itu adalah daging, itu seperti ulat, rusa, zebra, itu adalah yang makan daun. Sementara sapi suka batang padi, ya toh? Panda suka batang pohon bambu. Burung suka
biji tumbuhan. Belatung juga suka pada buah. Tapi kalau belatung merugikan oleh pertanian. Burung pipit itu juga makan biji padi. Nah, ada juga hewan kecil yang jadi makanannya adalah serangga. Siapa itu? Katak. Kalau yang makanan kucing apa? Tikus. Yang biasa makan elang adalah kelinci. Nah, setelah itu silahkan kalian kerjakan di LKPD dari bacaan tadi jenis makanan. Buatlah kalimat tanya berdasarkan teks bacaan yang berjudul jenis makanan dengan menggunakan kata tanya dan tanda baca yang tepat. Silahkan. Di buku tulis, Pak. Ya, di LKPD ya. Silahkan. Sekarang silahkan baca lagi paragrafnya. Yuk, silahkan baca. Baca terus ditulis ya. Yuk, dibaca dulu. Nanti yang udah selesai langsung boleh tunjuk jari. Yuk, saya batasi waktu beberapa menit untuk membaca dulu. Baca dulu. Terus LKPD kalau bisa sendiri, kalau enggak silahkan berdiskusi dengan temannya, boleh. Yang ini halaman berapa, Pak? Masih halaman 3. Halaman berapa, Nak? Temannya bantu, ayo. Halaman? 6. 6 atau 3? 6. 6. Kok masih halaman 3? Ayo dibaca dulu. Mungkin udah ada yang menemukan kalimat tanya. Yuk coba, satu aja bisa beri contoh temennya. Yuk. Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Yuk. Ya, terima kasih. Mas Prema, Eka Jatiswara. Satu pertanyaan dan jawabannya. Yuk. Yang paragraf ke-1, apa saja jenis makanan hewan? Apa saja jenis makanan hewan? Jawabnya? Tumbuhan dan buta hewan lain. Oke, terima kasih ya. Itu contoh ya buat yang lainnya ya. Yuk kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kalian lihat di layar kalian. Ada 3 hewan. Yuk, Mas Khadafi. Yang pertama, hewan apa Mas Khadafi? Silakan sebutin hewannya. Singa makannya? Daging. Yuk Mas Khadafi. Kedua? Ayam. Ayam makannya? Makannya tumbuhan dan daging. Tumbuhan dan daging. Yang ketiga? Zebra makannya? Tumbuhan? Ya, tumbuhan. Yuk kita simpulkan. Yang makan daging namanya apa anak-anakku? Singa. Termasuk jenis golongan apa? Karnivora. Ya. Kalau herbivora itu apa makannya? Herbivora makannya? Tumbuhan. Terus kalau omnivora makannya? Segalanya. Oke, bagus. Nah, sekarang silahkan kalian amati hewan di sekitarmu. Carilah gambar dari koran atau majalah, kemudian tempelkan pada tabel berikut. Pasti bisa. Gambar, nama hewan, jenis makanan, dan golongan makanan. Silakan nanti dikerjakan ya. Pak, saya bertanya boleh? Ya, gimana? Kalau jenis makanan itu kayak herbivora, karnivora, dan omnivora kan? Ya, betul. Bagus. Oke. Terus, setelah selesai kalian mengerjakan LKPD, terus kalian nanti mengerjakan evaluasi di Google Form. Kalau di LKPD nanti boleh bekerja sama. Kalau evaluasi silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Sesuai kemampuan kalian. Dan jujur.
Baik ya. Oke, Pak Anton mau tanya sekarang. Apa yang kamu pelajaran hari ini? Apa? Siapa jawab? Hari ini kita belajar apa? Arjun, Pak. Ekosistem. Ekosistem. Yang kedua? Jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan. Yang ketiga? Golongan makanan hewan. Ide pokok golongan makanan hewan. Bagus. Bagus, bisa ya semuanya ya. Terus selanjutnya besok kalian belajar lagi tentang subtema 1 pembelajaran kedua. Tema berapa? Tema 5. Oke. Nah, karena kita sudah mau berakhir, marilah kita nyanyi lagu daerah biar kita lebih semangat lagi. Yuk, kita nyanyi. Gundul, gundul. Pacul, siap ya? Siap. Boleh sambil goyang. Ikuti goyangannya. Gundul, pacul, gembelengan. Kinjung, kiwang, kiwang, wakon ling paksakane dadi sahabat, wakon ling paksakane dadi sahabat. Oke, sampailah kita di penutup. Nah, sebelum ditutup, mari mungkin ada pertanyaan, silakan. Tidak, Pak. Ya, yuk. Tidak, Pak. Sekarang penutup tadi yang terakhir masuk, saya lihat keluar masuk tadi Mbak Renada. Mbak Renada, yuk pimpin doa. Mbak Renada. Marilah teman-teman, sesudah belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Ya. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.